Kamu terlalu berimajinasi dengan mitos di desa ini, Tang. Kamu bisa membuktikannya. Pemuda desa nan polos itu terdiam dan menggelengkan kepala. Lebih baik jangan membahas dulu mitos kutukan di musola itu. Besok kamu bantu saya meyakinkan warga untuk membangun kembali musola itu. Bagaimana ya Pak Dokter? Apa kamu lebih takut dengan mitos daripada Tuhan? Atang kalah argumen. Keyakinan akan Tuhan masih melekat di hati yang membuatnya membenarkan pertanyaan dokter itu. Tidak ada kekuatan yang lebih tinggi selain kekuatan Tuhan. Tak tahulah Pak Dokter, bagaimana besok saja? Mulut Atang melebar, jarinya mengucek-ucek mata yang mulai berair. Terdengar suara menguap dari mulut yang terus melebar. Ia sudah tak tahan dengan rasa kantuk yang menyerang. Saya tidur di kamar Pak Dokter saja ya. Saya takut kalau harus tidur sendirian Pak. Ranjangnya hanya muat satu orang, Tang. Tak apa Pak Dokter, saya tidur di bawah saja. Sudah biasa kok tidur di ubin. Oh, ya udah, kalau begitu, baiklah. Desir angin di luar pondokan mengiring suara-suara penghuni malam. Lolongan anjing beradu dengan ocehan burung hantu yang samar terdengar. Dokter itu sibuk mencoret-coret kertas. Ia tak memperdulikan suara-suara binatang malam yang saling menyahut dan beradu. Ilyas terlalu sibuk menulis lembaran-lembaran kertas di atas meja kerja. Atang memperhatikan seputar ruangan, terlalu sepi, sementara sang dokter sedang memusatkan perhatiannya pada kertas yang terletak di atas meja. Suara-suara terdengar, sudah membuat pemuda kampung itu tak berani melangkah sedikit saja dari kamar. Ia sangat paham dengan pertanda-pertanda yang terdengar. Pak Dokter tidak merasa takut tinggal sendirian di sini. Pondokan ini dekat sekali dengan musola, Pak. Apa yang harus saya takutkan, Tang? Pak Dokter tahu, setiap orang yang mati karena kutukan itu, arwah mereka akan datang menemui warga desa. Saya yakin arwah Anto malam ini pasti gentayangan. Matanya tak fokus, terus melirik ke segala arah, terutama arah jendela yang menghadap langsung ke musola. Ilyas berhenti sebentar dari kegiatan menulis. Kertas yang tadinya putih sudah penuh dengan tulisan-tulisan. Ia membaca sejenak isinya, lantas melipat dan memasukkannya ke dalam amplop yang sudah disiapkannya. Apa itu karena kutukan juga, Tang? Sahutnya. Iya Pak Dokter, dulu juga sama. Saat Ustadz Aslam meninggal, arwahnya gentayangan meneror warga. Sampai saat ini, tidak ada warga yang berani keluar malam-malam. Mereka lebih senang diam di rumah masing-masing. Saya heran dengan warga desa ini, Tang. Mereka lebih ketakutan dengan arwah penasaran dan mitos kutukan. Padahal semua bisa dicari jalan keluarnya. Pak Dokter tidak mengerti. Warga desa ketakutan karena mereka merasa sangat bersalah dengan kematian Ustadz Aslam. Kutukan itu akhirnya membuat warga merasa sangat berdosa atas tindakan mereka yang gegabah. Ya, nasi sudah menjadi bubur, Pak. Kalau menyesal, seharusnya warga mendoakan almarhum. Tapi yang terjadi malah kebalikannya. Kami pernah melakukan itu, mendoakan arwah beliau. Tapi Atang terdiam dan matanya melirik ke sana kemari. Bahunya bergidik ngeri. Arwah Ustadz Aslam malah tak tenang. Beberapa kali arwahnya selalu menampakkan diri di musola. Pak Dokter tahu, sejak saat itu warga ada yang mati mengerikan seperti yang menimpa Anto. Ah, yang benar saja kamu, Tang. Iya Pak, menurut warga setiap kematian ada pertandanya. Atang terlihat serius dengan perkataannya. Dokter itu tertarik, matanya memperhatikan dengan seksama. Pak Dokter tahu keranda di musola kan? Ia manggut-manggut. Nah, keranda itu akan bergerak dan melayang sendiri. Lalu muncul 4 pocong membawanya, kemudian menghilang dari musola. Menurut warga, keranda akan berada di rumah orang yang menjadi korban kutukan. Suasana mendadak agak ngeri. Cerita Atang berhasil mengubah suasana menjadi meremang. Bulu-bulu halus Ilyas berdiri. Itu bukan bualan. Persis sama dengan yang ia alami. Sebelum kematian Anto, keranda mayat di musola bergerak, melayang, lalu menghilang. Dan benar, 4 mayat dari alam kubur saling berbincang dan mengangkat keranda itu, kemudian hilang entah kemana. Sudah berapa banyak warga yang meninggal setelah kematian Ustadz Aslam? Selama hampir setahun, Atang mulai menghitung dengan jarinya dan bergumam. Pak Aryo korban pertama, terus bapak saya, terus Pak Karman, dan yang terakhir Anto. Ia menyikat korban-korban kutukan. Arah pandangan anak itu mengarah kembali kepada sang dokter. Kalau dihitung-hitung kira-kira berjumlah 10 orang selama hampir 2 tahun Pak Dokter.
10 orang. Sama persis dengan laporan dari dinas. Korban mengalami kondisi yang sama pada kematiannya. 10. Banyak juga korban yang terkena wabah penyakit aneh itu. Bukan wabah penyakit, Pak Dokter, protes Atang. Semuanya korban kutukan arwah Ustadz Aslam dan musola itu sumbernya. Dan akhirnya warga banyak yang mengungsi, pindah dari desa karena takut dengan kutukan itu. Oh, pantas desa ini sepi. Rumah-rumah di desa dibiarkan kosong. Pak Lurah sempat membujuk warga-warga untuk tidak pindah, tapi warga ketakutan dengan teror pocong dan kematian. Saya sangat prihatin dengan keadaan ini, Tang. Saya sudah menulis surat untuk Kiai Tapa. Beliau insya Allah bisa membantu mengamankan teror pocong ini. Saya juga akan meminta beliau untuk menempatkan beberapa muridnya sebagai pengajar di sini, agar warga bisa kembali menjalankan aktivitas ibadah seperti Ustadz Aslam masih hidup dulu. Wah, yang benar Pak Dokter. Senang dan antusias, Ilyas memamerkan senyum pengharapan untuk Atang. Aduh, syukurlah Atang dan emak bisa belajar ngaji lagi. Atang harap teror dan kutukan di desa ini bisa berakhir dan lenyap. Rasa kantuk menerjang Atang. Berkali-kali mulut itu melebar, mengeluarkan kelelahan. Kamu sudah ngantuk ya, Tang? Iya Pak Dokter, seharian kerja di perkebunan, menguras banyak tenaga. Panen perkebunan sangat subur, pasti bakal punya untung banyak. Tambah kaya saja Pak Lurah ya. Dengan terantuk-antuk Atang memaksakan obrolan. Sudah, tidur saja dulu, Tang. Kertas yang sudah rapi tersimpan dalam amplop disusun dan dimasukkan dalam map bening berbahan plastik mika. Ilyas bangkit dari duduk dan sedikit melakukan gerakan menggeliat. Otot-otot terasa kaku dan tegang setelah tadi cukup lama mengobrol dan menulis. Rasa kantuk juga dirasakannya. Dinaikkan tubuh di atas kasur, lalu tangan menarik selimut yang ada. Dilihatnya Atang sudah sangat pulas, tertidur di bawah dengan dengkuran yang terdengar cukup kencang. Ia masih menyempatkan berdoa terlebih dahulu sebelum menutup mata. Angin kencang berisik mengetuk-ngetuk beberapa sudut pondokan. Ketukan keras membangunkan Atang, mata yang masih ngantuk dengan kelopak agak sayu. Suara ketukan angin benar-benar mengusik. Ia melirik ke arah jam dinding yang menggantung di kamar. Baru pukul 3 ternyata. Masih terlalu pagi, ujarnya saat belum tersadar sepenuhnya. Kemudian menyempatkan diri memeriksa sekitar ruangan. Dokter Ilyas terlelap di atas kasur dan terbungkus selimut. Angin berembus kencang membuat Atang merasakan suasana hati yang gelisah. Rasa takut tiba-tiba datang dan menyelinap di sela-sela pikirannya. Malam senyap, harus berbalut lolongan anjing liar di luar, serta kukuk burung hantu yang terasa mengiris. Telinga Atang menangkap suara lainnya. Suara ini lebih mirip dengan suara benda berat yang bergerak-gerak. Arahnya dekat dengan ruangan tidur. Telapak tangan berkeringat dingin. Ya Tuhan, mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Gumamnya kembali memaksa mata itu terpejam. Atang ingin tak mengacuhkan segala suara yang membuatnya tak nyaman, namun tak berhasil. Mata itu enggan memejam dan malah detak jantung semakin kencang. Nalurinya menangkap sesuatu yang membuat cemas dan merasakan ketegangan. Begitu juga telinga, kembali menangkap suara lain setelah benda berat bergerak hilang. Suara yang didengar kali ini, langkah kaki orang yang melompat di malam hari. Ia paham benar apa yang sedang didengarnya. Keringat semakin dingin keluar. Tubuh seakan kaku saking gemetarnya. Kegelisahan semakin membuat sulit untuk tidak terjaga. Hentakan kaki melompat terdengar ganjil, dekat, berada di samping kamar tidur. Tak tahu mendapat ilham dari mana, Atang baru sadar dari posisi kamar tidur itu. Raungan itu tepat di samping belakang musola. Ia ingat dengan tempat penyimpanan keranda mayat yang terkenal dengan keanehannya. Sial, di saat seperti ini, kenapa malah teringat keranda itu? Aku ingat, keranda itu bisa bergerak sendiri, bahkan terbang tanpa ada yang mengendalikannya. Bisik hati Atang tercermin dalam pikirannya. Dan sekarang, suara kaki melompat di hari buta. Ia pasti paham bila derap kaki itu bukan langkah kaki manusia. Mana mungkin ada manusia beraktivitas di pagi buta. Terlebih, saat menyadari bila kampungnya bukanlah tempat ramai. Sudah pasti bukan juga warga yang berkunjung, mengingat kampung ini benar-benar terisolir. Tang, tolong, dingin. Sebuah suara memanggil dari luar. Atang kenal dengan suara itu, meskipun sedikit berubah agak sangau, tetapi sangat mengenalnya. Pemilik suara itu baru tadi pagi dikuburkan. Mata Atang dipaksakan terpejam. Tetap tak bisa lelap,
telinga jelas menangkap suara Anto yang mati kemarin malam. Memanggil namanya dan meminta tolong. "Tang, tolong, aku kedinginan." Lagi, suara yang sama memanggil dia. Ia semakin menggigil, terlebih ketukan terdengar dari luar. Jendela kamar bergema. Atang tak berani menjawab ataupun memastikan siapa yang memanggil dan mengetuk jendela itu. Nyalinya sudah habis termakan ketakutan yang mendera. Ia tak mau kalau harus berurusan dengan orang yang baru saja bangkit dari alam kubur. Sangat membuat syok. Rasanya ingin cepat-cepat bertemu pagi agar bisa segera melarikan diri dari ketakutan yang mencengkam. Atang tetap terjaga. Suara yang memanggil namanya lenyap, benar-benar sangat mengusik. Namun langkah kaki melompat-lompat lagi yang terdengar. Bergerak ke belakang, ke arah dapur yang berdekatan dengan letak MCK musola. Ia tahu persis letak-letak bagian pondokan desa. Langkah lompatannya menuju ke arah sana, kemudian berhenti. Keringat Atang tak hentinya mengalir. Kegelisahan dan ketakutan semakin menguasainya. Suara langkah berhenti, berganti dengan derit pintu dari belakang pondokan. Nada khas pintu kayu terbuka. Atang semakin gelagapan dengan suara itu. Pintu belakang sudah pasti terkunci. Dan mana ada tamu yang akan masuk dari arah belakang rumah. Atau mungkin itu maling. Maling bodoh dan nekat saja yang mau membobol pondokan dekat musola terkutuk ini. Pondokan ini tak menyimpan benda berharga apapun. Jadi, pasti yang memasuki pondokan ini bukanlah maling atau juga tamu. Atang meyakini pemikirannya itu. Ketika bantingan pintu belakang terdengar, Atang hampir melompat dari rebahannya. Jantung anak itu benar-benar dibuat melompat. Hentakan kaki melompat, kembali terdengar dan semakin mendekat, mengarah menuju kamar ini. Atang buru-buru menarik selimut untuk menutupi seluruh tubuh dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dengan ide itu, ia berharap bisa terhindar dari kunjungan tamu yang tak pernah diinginkannya. Jantung masih keras berdetak, kegugupan tak bisa disembunyikannya. Telinga malah sangat peka pagi itu. Pemuda itu menangkap suara langkah halus mendekati. Langkahnya sama dengan langkah sosok yang mengikuti saat perjalanan ke pondokan. Dekat dan semakin dekat. Ia berteriak histeris, tapi semuanya seolah terkunci. Tenggorokannya serasa ada yang menghambat. Susah mengeluarkan suara dan bertahan untuk tidak teriak, atau itu malah akan memancing perhatian pemilik langkah. Sebisa mungkin tidak memancing perhatiannya. Si pemilik langkah berhenti. Terasa sensasi dingin menembus kulit Atang. Perlahan, kain yang menyelimuti tubuh pemuda malang itu tersingkap dari arah kaki. Ia merasakan sekepal tangan menempel di pergelangan kaki. Sangat dingin ia rasa. Memegang kuat dan tercium aroma minyak khas mayat. "Tang, tolong, dingin." Suara yang sama terdengar lagi, lirih dan parau. Atang semakin gemetaran. "Tang, tolong, dingin." Kembali ia membisik di telinganya. Atang terpaksa harus membuka mata. Ia tak bisa bertahan untuk terus bersembunyi di balik kain yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Kain itu terus tersingkap dengan sendirinya. Perlahan mata itu terbuka, walaupun dengan napas yang menderu. Menahan seluruh rasa takut, ia memastikan siapa yang telah menarik kain. Mata terbelalak ketika tahu pasti siapa yang ada di hadapannya. Jerit histeris menggema. Setengah tak percaya di hadapannya ada Anto, warga desa Sukaasih yang baru saja dikuburkan tadi pagi. Sedang memegangi pergelangan kakinya. Wajah pucat dengan air muka menunjukkan kesedihan. Mayat hidup itu tersiksa dengan keadaannya. "Tang, tolong, dingin." Anto yang sangat memelas. Namun itu tak membuat Atang merasa iba. Ketakutan lebih menguasai dirinya. "Pocong!" jerit Atang, lalu tubuhnya lemas karena terguncang hebat hingga tak sadarkan diri. Teriakan itu membangunkan Ilyas dengan spontan. Ia melompat dari rebahannya. "Astagfirullah, Tang," pekiknya. Kemudian dengan cepat memeriksa keadaan Atang. Mata terbelalak dan terpaku sejenak saat kesadarannya menangkap sosok putih dengan dibalut kain kafan menghilang dari hadapan dengan cepat. Ilyas memeriksa dada Atang. Denyutan jantung Atang cepat berdetak. Lalu kedua kelopak mata itu dibuka. Bola matanya hampir berada pada sisi putih seluruhnya. Sang dokter mengambil botol kecil minyak kayu putih. "Tang, sadar," panggilnya sembari menciumkan botol itu. Atang menunjukkan reaksi. Mata yang memutih dan tertutup mulai terbuka. Agak kaget, kebingungan dengan apa yang terjadi.
Air mukanya menunjukkan kepenasaran sekaligus kepanikan. "Dokter, di mana? Di mana pocongnya?" Atang gelagapan dengan keadaan sekitar. "Tenang Tang, tidak ada apa-apa." "Tapi tadi ada pocong, arwah Antok datang dan..." Matanya melirik ngeri. "Pak dokter, Antok masih ada di sini." Kutukan itu ternyata benar. Wajah itu benar-benar pucat dan air mata membasahi karena ketakutan. "Tang, tenang, tidak ada apa-apa kok. Tadi itu hanya bayangan ketakutan kamu saja. Sebelum tidur kamu cerita tentang kutukan itu. Kamu lupa berdoa. Sekarang kita lebih baik berjamaah salat sunnah sambil menunggu waktu subuh. Kamu terlalu larut dalam rasa takut." Kedua tangan Ilyas memegang bahu Atang. Ketakutan Atang sedikit berkurang. Ia mulai tenang, lalu berpikir apa yang dikatakan dokter itu ada benarnya. Pikirnya terlalu fokus dengan cerita-cerita seram kutukan musola sebelum tidur. Pemuda itu lupa dengan kekuatan Tuhan yang akan menjaganya dari gangguan iblis. "Mungkin Pak Dokter ada benarnya," ujarnya. "Bagaimana kalau kita ambil air wudhu dan berjamaah?" Tanya Ilyas berusaha santai dan menganggap tak terjadi apa-apa. Padahal sebenarnya ia sempat melihat sosok terbungkus kafan dengan 5 ikatan saat terbangun dengan jelas. Persis di sebelah Atang. Namun sang dokter tak akan membuat semuanya menjadi sangat menakutkan dan kacau balau. Dokter itu cukup tenang untuk mengendalikan keadaan agar tak terlalu bernuansa menyeramkan. Cukup tadi saja dengan ketakutan Atang yang membuatnya tak sadarkan diri. Jangan sampai arwah penasaran itu merasa menang dengan teror menakutkan. Ilyas meyakini bila kedudukan manusia lebih mulia dari arwah penasaran yang dianggapnya hanya fitnah. Tidak mungkin orang yang telah mati bisa berkeliaran di dunia manusia. Mereka sudah tidak memiliki urusan apa-apa lagi dengan orang-orang yang masih hidup.